Salam jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia begitu baik mengasihi hidup kita. Katakan amin, Bapak Saudara. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, supaya Ia memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerti seluruh kebenaran firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat firman ini ya Tuhan, iman kami semakin kuat. Biarlah lewat firman ini juga ya Tuhan, kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan biarlah lewat firman-Mu ini juga ya Tuhan, pengenalan akan Kristus semakin nyata. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Nuh mendapat anugerah Allah. Bapak Saudara, apa sebenarnya yang menjadi anugerah Allah di dalam diri Nuh, ya Bapak Saudara? Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 9. Ya, berbunyi seperti demikian. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan baik-baik di dalam bagian ini, ya, Tuhan menyesal telah menciptakan manusia di atas bumi. Kalau kita lihat Kejadian 6 ayat 6 itu, Bapak Saudara. Maka apa yang terjadi? Akhirnya Allah memutuskan untuk membinasakan manusia, untuk membinasakan bumi yang telah penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kekejaman, Bapak Saudara. Maka akhirnya Allah melihat ini adalah satu persoalan, bahwa ketika Allah menjadikan manusia dengan tujuan Tuhan, tetapi justru apa yang terjadi jauh daripada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Allah berkehendak supaya manusia ini hidup di dalam Tuhan, Bapak Saudara. Tetapi manusia justru menolak untuk hidup dekat dengan Tuhan, ya kan? Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kondisi tersebut, Nuh mendapat anugerah Allah, ya, menjadi orang yang terpilih karena ia adalah seorang yang adil, seorang yang tidak bercela di antara orang sezamannya. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat tentang riwayat hidup Nuh, ya, kalau kita memperhatikan Nuh pada waktu itu berusia sekitar 480 tahun sampai 120 tahun sebelum air bah, itu di dalam Kejadian 6 ayat 3, Saudara. Lalu Allah memperingatkan Nuh, Saudara, bahwa dunia akan dihancurkan dengan air bah. Kalau kita membuka Ibrani pasal 11 ayat 7, Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Nuh taat kepada perintah Allah. Bersama-sama dengan keluarganya ia membuat sebuah bahtera. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari semua yang telah Allah firmankan, semua yang Allah katakan kepada Nuh, kalau kita melihat bagian ini, Nuh adalah seorang yang taat. Kalau kita melihat bagian ini, Nuh juga adalah seorang yang mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau kita melihat bagian ini juga, Bapak Saudara, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah fenomena yang terjadi tentang COVID-19, Bapak Ibu Saudara, dengan varian yang berbeda-beda, Bapak Saudara.
Kalau kita melihat ini adalah sesuatu kekacauan yang terjadi, Allah juga ingin melihat manusia. Allah juga ingin melihat siapa engkau sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini Nuh menjadi simbol, menjadi sebuah lambang atau figur bagi kita. Ya, saudara, apa yang kita bisa pelajari? Figur apa yang Nuh bisa kita teladani di dalam bagian ini? Saudara, Nuh itu adalah bapak yang beriman. Kejadian 6 ayat 9 menyatakan bahwa Nuh adalah satu-satunya orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bapak saudara, kemudian ditulis juga di dalam Yesaya 14 ayat 14 menyatakan bahwa Nuh adalah satu dari 3 figur bapak beriman. Nuh, Daniel, dan Ayub. Bapak saudara, oleh karena itu kalau kita melihat baik-baik, figur yang pertama ini adalah figur tentang seorang beriman. Seorang yang trust kepada Tuhan. Seorang yang percaya kepada Tuhan. Seorang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Seorang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Seorang yang taat kepada Tuhan. Yang mau mengerti apa yang menjadi perintah Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat sampai saat ini, orang berjuang melawan penyakit, orang berjuang melawan keadaan, orang berjuang melawan situasi, orang berjuang melawan apa yang ada di depan, Bapak saudara. Tetapi kalau saya mau katakan, Bapak saudara, apakah sampai hari ini orang berjuang dengan iman, berjuang mempertahankan iman kepada Kristus? Tentu Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan. Saya mengharapkan kepada kita untuk terus tetap di dalam Tuhan. Ya, figur yang kita pelajari dari Nuh adalah seorang bapak beriman. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Justru kadang di tengah-tengah situasi keadaan, Bapak saudara, orang sedang mengalami isolasi mandiri, orang hanya bisa terpuruk, orang bisa lupa kepada Tuhan, orang bisa meninggalkan Tuhan, Bapak saudara. Tapi saya mau ingatkan kepada Bapak saudara, ada hal yang Tuhan mau kerjakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Saudara sedang mengalami masalah, ketika Bapak Saudara sedang mengalami persoalan, ketika Bapak Saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak Bapak Ibu Saudara inginkan, bahwa ada rencana, ada maksud Tuhan yang Allah ingin kerjakan dalam hidup Bapak Saudara. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ya dari Nuh. Nuh adalah lambang dari kelahiran baru. Ya, diceritakan bahwa Nuh hidup dengan Allah, namun lambang dalam cerita Nuh itu telah tergeser menjadi setingkat lebih tinggi akibat pemilihan rohani. Berlangsung pembaruan rohani yang digambarkan dengan perjalanan Nuh melalui air bah. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi satu hal kelahiran baru, ada sesuatu dobrakan, ada sesuatu motivasi, ada sesuatu gambaran di dalam diri Nuh bahwa ia berbeda dengan orang lain, Bapak saudara. Ya, ini Bapak saudara yang menarik, bahwa di tengah-tengah situasi yang sedang bergulat ini, Bapak saudara harus berbeda dengan orang-orang yang sedang mengalami hal yang lain dengan kita, Bapak saudara. Oleh karena itu, lihat apa yang terjadi dengan Nuh. Maka Allah menggambarkan tentang kehidupan Nuh. Orang lain mengalami bencana, orang mengalami air bah. Nuh bersama keluarganya ada di atas air bah, Bapak saudara. Acap kali dalam kehidupan kita juga, Bapak saudara, kita tidak melihat, memang kita tidak bisa pungkiri, Bapak saudara, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, Bapak saudara, kadang kita tidak melihat bahwa Allah sebenarnya menjadi penolong di dalam situasi, di dalam keadaan, di dalam problematika yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saya mau ingatkan kepada Bapak saudara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang sanggup menolong kita di dalam keadaan apapun. Bapak saudara lihat, orang yang benar Tuhan naikkan, orang yang benar akan Tuhan pakai, orang yang benar akan Tuhan atur jalannya, orang yang hidup di dalam Tuhan
Pasti ada jalan Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada saudara, jangan bimbang hatimu, jangan tawar hatimu. Ingat baik-baik bahwa engkau adalah figur yang Allah mau. Engkau berbeda dari orang lain, ya kan? Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat baik-baik dalam sejarah kehidupan kita, dalam sejarah keadaan bangsa ini, kalau kita lihat Nuh, saudara, bagaimana Allah berfirman kepada Nuh, lalu ia disuruh membuat bahtera, lalu kemudian ia membuat bahtera itu bukan di bawah tetapi di atas gunung, saudara. Dan ia melakukan semua yang Allah perintahkan. Dan ia hidup mengikuti apa yang Allah inginkan dalam hidupnya, Bapak Saudara. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, ingat baik-baik, segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang Allah firmankan, ada rencana, ada maksud Tuhan yang baik untuk saya dan Bapak Saudara. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian yang ketiga, awalnya Nuh hanya membuat pilihan rohani itu masih berdiri di atas bumi lama. Kalau kita lihat Kejadian 6. Kemudian apa yang terjadi? Nuh dipindahkan dari bumi yang lama masuk ke dalam bahtera Kristus dan melalui air, ya. Kemudian akhirnya Nuh masuk ke dalam bahtera, suatu kehidupan baru di dalam dunia yang baru dalam kehidupan Nuh, Bapak Saudara. Oleh karena itu saya ingin katakan Bapak Saudara, bahwa di dalam kehidupan kita ada Allah mendesain kita dengan sedemikian rupa yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi itu yang Allah kerjakan. Berkali-kali saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat Sola Gracia, Bapak Saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah diraba oleh tangan, tetapi itu yang disediakan oleh Tuhan. Itu wujud daripada iman, itu wujud daripada kita bersikap, itu wujud pancaran daripada kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara, saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, ingat baik-baik, Allah punya cara, Allah punya rencana, Allah punya maksud untuk semuanya. Bagi kita tentu maksud Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, saudara. Ketiga adalah kebangkitan sejati. Ya, apa yang menjadi kebangkitan sejati? Sebulan sesudah Nuh melepas burung gagak dan merpati, keluarga Nuh keluar dari bahtera. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nuh membuka pintu bahtera, terang hari Allah yang baru menyinari kegelapan dalam ruang bahtera. Itulah awal kebangkitan. Itulah awal sebuah dari hal yang Allah kerjakan, yaitu sesudah melewati lautan maut, Bapak Saudara. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat satu gambaran ini, kebangkitan yang sejati adalah sesuatu melewati iman, melewati lambang kelahiran baru, melewati satu hal yang kita pernah lewati, Bapak Saudara. Masalah terjadi dalam hidup kita ketika engkau mampu melewati masalah. Engkau adalah orang yang mengalami kebangkitan sejati di dalam hidupmu. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan. Lihat baik-baik. Tentu semuanya ini adalah menggambarkan tentang bagaimana Allah berdaulat sesungguhnya dalam hidup manusia. Bahwa menggambarkan bahwa Allah itu peduli kepada manusia. Bahwa Allah itu ada dan Allah itu hidup, Bapak Saudara. Bapak Saudara pernah ingat kisah ini tentang Nuh. Ketika Nuh memasukkan semua binatang, ketika Nuh masuk dalam keluarganya, siapa yang menutup pintu bahtera? Tentu ada kedaulatan Allah yang hebat, Bapak Saudara. Lalu kemudian siapa yang menyurutkan air itu? Semuanya ada di dalam satu providensinya Allah. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, ingat baik-baik.
ketika engkau mengalami transformasi, ketika engkau mengalami pembaharuan, ketika engkau mengalami hidup yang benar dengan Tuhan, maka ingatlah, Allah akan bertindak dalam hidupmu. Allah melakukan keajaiban dalam hidupmu. Allah mau engkau menjadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika mengalami masa pergulatan sebulan penuh, Bapak saudara, ketika air bah itu sebulan lebih selama 40 hari, 40 malam, Bapak saudara. Lihat baik-baik, ini adalah satu sejarah yang tidak pernah terlukis di dalam kehidupan kita. Dan yang tidak pernah kita lihat, tetapi kita bisa baca. Dan kita ingat, Bapak saudara, bagaimana pemeliharaan Allah terjadi, bagaimana kasih Allah dinyatakan, bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Nuh bersama keluarganya di dalam Batra itu. Bapak saudara, dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nuh bukan menjadi orang yang egois, tetapi Nuh belajar untuk hidup taat dengan Tuhan. Nuh belajar untuk terus bergaul dengan Tuhan. Nuh hidup belajar untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup manusia. Bapak saudara, dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ingin melihat baik-baik, apa sebenarnya persoalan yang terjadi dalam hidup kita yang begitu berat sehingga kita bisa melupakan Tuhan, yang begitu berat sehingga kita ingin meninggalkan Tuhan. Bapak saudara, ingatlah baik-baik. Kapan engkau meninggalkan Tuhan? Mungkin engkau nggak beribadah. Mungkin engkau meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Bukan, Bapak saudara. Tetapi ketika engkau tidak bergaul dengan Tuhan, ketika engkau tidak hidup dekat dengan Tuhan, ketika engkau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pada saat itulah engkau meninggalkan Tuhan. Ya kan? Nuh bergaul dengan Tuhan. Nuh hidup dekat dengan Tuhan. Nuh menjadi seorang yang militan dengan Tuhan. Nuh ingin hidup diperbaharui. Nuh ingin hidup melihat jauh lebih baik apa yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah Nuh ini, Bapak saudara? Apa yang kita ingin ambil? Apa yang ingin kita uh, tarik ke dalam diri kita? Bapak saudara, saya ingin katakan, yang pertama, engkau harus belajar beriman daripada Nuh. Bagaimana ia melakukan? Bagaimana ia mendengar? Bagaimana ia taat? Bagaimana ia hidup bergaul dengan Tuhan? Pergaulan Nuh jauh lebih baik, Bapak saudara. Dia tidak hidup berbeda dengan orang lain. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian Bapak saudara, apa? Berbicara tentang ketaatan. Nuh menaati apa yang Allah perintahkan. Nuh tidak melawan Tuhan. Nuh tidak membenci Tuhan. Nuh mau hidup baik dengan Tuhan. Lalu kemudian berikutnya, bicara tentang kesetiaan. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang setia di dalam hidup kita? Hanya Tuhan. Belajar dari Tuhan. Sebab Tuhan setia. Sampai mati di kayu salib pun, ia tetap setia, Bapak saudara. Oleh karena itu, Bapak saudara, pergaulan Nuh dengan Allah membuat Allah memberikan anugerahnya. Ya kan? Anugerah apa, Bapak saudara? Anugerah keselamatan. Anugerah apa, Bapak saudara? Anugerah hal-hal yang tidak pernah orang lain alami, ia bisa alami. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menjadikan Nuh sebagai pengantara perjanjian antara Allah dengan dirinya dan keturunannya dan bangsa-bangsa pilihan yang lain. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita juga hidup di dalam dunia ini. Kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain melihat hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan.
Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada malam ini. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi kekuatan. Firman-Mu ini menjadi penolong. Firman-Mu ini menjadi figur di dalam hidup kami. Bagaimana kami hidup beriman. Bagaimana hidup kami taat kepada Engkau ya Tuhan. Bagaimana hidup kami sungguh-sungguh. Bagaimana hidup kami setia. Bagaimana hidup kami Tuhan untuk tetap di bawah otoritas Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa. Biarlah Engkau menjaga dan melindungi. Biarlah Engkau menyelamatkan kami. Dan biarlah kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Tetap didapatinya kami dalam keadaan setia. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa, yang percaya mari kita katakan amin. Salam Bapak Saudara, salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.